Sekarang kita lanjutkan kuliah dalam uh, sains data dan pembelajaran mesin untuk minggu ketiga. Di minggu ini kita akan mempelajari jenis-jenis data, kemudian kita akan membahas secara sekilas ya, sebagai pengantar saja terkait dengan data atau feature engineering, dan terakhir juga sebagai pengantar atau sekilas terkait dengan beberapa tools pra pemrosesan data untuk menjamin kualitas data. Jadi perkuliahan ini akan dibagi dalam 3 video. Nah, di video pertama ini kita akan mempelajari jenis-jenis data. Data bisa dikelompokkan yang pertama berdasarkan karakteristik pemrosesannya atau processing karakteristiknya. Dalam hal ini ada 2 jenis. Yang pertama yang disebut dengan structured data, dan yang kedua adalah unstructured data. Dari namanya structured data, data ini terstruktur, artinya bisa langsung diproses menggunakan algoritma-algoritma yang umum ya, yang menggunakan operasi-operasi aritmatika. Misalkan kalau yang sudah pernah dipelajari di riset pasar ada regresi, kemudian analisis cluster ya, baik hierarchical atau non-hierarchical, dan juga misalkan classification tree. Ini nanti akan dipelajari setelah UTS. Intinya datanya bisa langsung digunakan. Nah, kalau unstructured data ini tidak dapat langsung diproses menggunakan tools analisis yang sudah disebut di atas sebagai contoh, tetapi masih memerlukan pre-processing. Contohnya apa? Data berupa review di TripAdvisor misalkan, atau di booking.com, atau bahkan di kolom komen di e-commerce. Nah, data ini masih berupa review dalam bahasa sehari-hari ya, bahkan kadang menggunakan singkatan yang tidak umum ya, salah ketik dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan satu tahapan yang biasanya juga tidak terlalu mudah, yaitu tahapan pre-processing yang nanti akan dibuat menjadi terstruktur ya. Itu nanti akan dipelajari sekilas pada saat kita membahas natural language processing. Jadi intinya ada data yang structured dan unstructured. Yang unstructured bisa dibuat structured. Jadi data review juga bisa diolah dengan regresi, tetapi sebelumnya harus menggunakan tahapan pre-processing dulu. Nah, untuk jenis structured data ini bisa dikelompokkan dalam data kategorikal atau non-metrik ya. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas sedikit pada waktu statistika. Ada data yang kita sebut sebagai data nominal. Nah, jadi kalau dalam data nominal klasifikasinya dalam kelompok bernomor ya. Misalkan jenis kelamin. Kalau perempuan diberi nomor 1, diberi angka 1 ya, laki-laki diberi angka 0. Tapi 0 dan 1 itu arbitrary, tidak ada yang melarang kalau laki-laki itu 1, perempuan 0 ya. Atau bahkan 1, 2 juga boleh ya, tidak bermasalah sebenarnya. Jadi penomoran itu hanya arbitrary. Kemudian kalau ada 2 tadi ya, contohnya laki-laki perempuan, itu adalah disebut sebagai data binomial ya. Sebenarnya kategori kan bisa lebih dari 2. Jenis kelamin saja mungkin kalau di Facebook lebih dari 2 ya. Atau misalkan terkait dengan data merek sepatu yang dibeli ya, itu lebih dari 2 ya, ada Nike, Puma, Adidas dan lain sebagainya. Kemudian data ordinal. Kalau ordinal itu juga non-metrik, tapi bedanya sudah ada urutannya, kualitas lebih tinggi ya. Misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Atau misalkan SD, SMP, SMA, di mana SMA lebih tinggi ya. Jadi kalau SD 1, SMP 2, SMA 3. Itu adalah data non-metrik. Berikutnya adalah numerik ya.
Ada data count. Jadi proses counting, misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu disebut sebagai data count. Ada juga data interval. Data interval itu tidak memiliki nol mutlak ya. Contohnya derajat suhu dalam Celcius ya. Suhu dalam derajat Celcius. 0 itu relatif, yaitu terhadap air membeku ya, atau es mencair. 100 adalah air mendidih ya, atau air menguap. Kemudian ada rasio, dia memiliki continuous, memiliki nol mutlak. Contohnya berat ya, ada berat 0 ya, massa 0 itu ada. Dan berikutnya ada waktu, jenis data yang memiliki informasi bawaan terkait dengan garis waktu. Nah, ini biasanya dibedakan karena khusus ya, skalanya sangat unik. Kita pakai 0 sampai 60 untuk detik, 0 sampai 60 untuk menit, 0 sampai 24 untuk jam ya. 0 sampai 7 untuk minggu ya, hari, 0 sampai 7 hari dalam 1 minggu. Nah, ini biasanya kita definisikan sendiri ya, data-data waktu. Walaupun sebenarnya waktu itu rasio pada dasarnya, kalau diukur, asal ada kita tentukan nolnya itu apa. Misalkan yang paling banyak dipakai 0 itu kan Masehi ya, jadi tahun ke-0 ya, kalau Masehi itu adalah kelahiran Isa Al-Masih misalkan ya. Atau kalau Hijriah, nolnya itu berarti perpindahan dari Mekah ke Madinah ya. Nabi Muhammad pindah ke Mekah ke Madinah. Nah, kalau kita tetapkan nol mutlaknya sudah tertentu, time itu bisa jadi rasio sebenarnya. Nah, untuk yang unstructured, nah ini semakin banyak dipakai sekarang ya, semakin menjadi perhatian. Kenapa? Karena abundance ya, banyak sekali, dan potensinya juga cukup besar. Ada data yang berbentuk teks ya, dari website, dari review, chat ya, Twitter, atau bahkan dari blog, itu semua bisa dianalisis. Kemudian image ya, foto atau gambar. Ada video ya, ini agak sedikit beda. Video itu sebenarnya kumpulan image ya yang bergerak. Jadi kalau video di snapshot ya jadi image. Jadi bedanya cuma antara statis atau bergerak. Ada juga audio. Nah, untuk unstructured ini bisa distrukturkan ya, misalkan pidato ya, audio. Audio kemudian dibuat teks, ditranskrip. Ya. Jadi ada video, kemudian saya bisa buka aplikasi Google, kemudian Google mendengar, tanda kutip, kemudian menghasilkan teks ya, transkrip. Nah, teks itu kemudian bisa dimasukkan ke dalam NLP. Nanti keluar angka ya, misalkan seperti itu. Variabel-variabel. Nggak harus 0101 sih, karena ini sudah terstruktur ya, misalkan X1. Nah, ini nanti kemudian kita bisa gunakan misalkan regresi, support vector machine, decision tree, dan seterusnya. Nah, jadi dari audio bisa menjadi teks, teks menggunakan NLP, jadi data terstruktur diolah menjadi regresi. Ya, jadi itulah mengapa sekarang unstructured data itu menjadi perhatian, karena dia pada dasarnya memiliki value. Dulu sebelum ada komputer yang cepat ya, atau algoritma terbatas, AI terbatas, data ini nggak bisa banyak dipakai karena butuh effort yang sangat besar ya untuk mengolahnya. Tapi sekarang semuanya bisa dibuat terotomatisasi, proses mengubah unstructured menjadi structured menggunakan AI misalkan seperti itu, NLP ya, dan sebagainya. Nah, sekarang juga sudah mulai ada perusahaan-perusahaan startup ya. Ini kalau saya pernah cerita ya, kalau di Indonesia itu ada dari alumni TI ya, Noteflux ya, itu dia menggunakan video atau image analytics ya. Inputnya video atau
gambar, kemudian dianalisis menghasilkan insight tertentu. Nah, berikutnya jenis data berdasarkan level abstraksi. Nah, ini saya ambil dari Berry dan Linov. Dari yang paling real, yaitu operational data. Ya, jadi who, what, where, and when. Itu sangat fisikal ya. Who, ada orangnya. What, ada bendanya. Where, ada tempatnya. When, ada waktunya. Semua sangat aktual ya. Itu biasa diperoleh dari operational data. Siapa membeli apa, di mana, kapan gitu ya. Kalau retail misalkan. Nah, kemudian itu bisa disummarikan ya, membuat tabel-tabel ya, dirangkum berapa orang ya dari who, kemudian ada berapa produk dari what, ada berapa tempat yang dikunjungi, kemudian rentang waktunya atau frekuensinya berapa dari when. Itu ada yang disebut dengan summary data. Itu biasanya digunakan untuk decision support. Nah, ini ke atas sudah bahasa lebih abstrak lagi dari sistem informasi, ada namanya database schema. Kalau datanya sangat banyak, nah itu di mana disimpan data who, what, when, where-nya. Fields-nya apa saja, indeksnya apa. Hari pertama 1 misalkan, atau IJK ya. I itu minggu, J hari, K jam misalkan, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan database schema. Kemudian ada metadata. Metadata itu adalah data terkait data. Ya, ini kalau lebih besar lagi harus jelas ya. Apa yang dimaksud dengan variable X? Variable X itu ada di tabel sebelah mana. Jadi kalau kita bayangkan data itu disimpan, ya ada lacinya, kemudian laci itu bagian dari lemari, lemari bagian dari gudang, ada beberapa gudang. Nah, itu semua dicatat di metadata, sehingga kalau sewaktu-waktu dipanggil, bisa cepat. Nah, yang paling tinggi adalah business rules. Itu terkait dengan abstraksi apa yang sudah dipelajari dari data. Oke, ini sedikit saja ya untuk pengetahuan. Jadi tadi saya sudah jelaskan metadata adalah data tentang data. Ya. Kesannya diada-adain ya, diada-adakan. Tetapi kalau kita memiliki data yang sangat banyak, ini sangat penting supaya kita tidak tersesat ya. Jadi sewaktu-waktu kita butuh sesuatu, kita lihat metadatanya. Oh, ternyata data kita perlukan itu adalah X230 misalkan seperti itu. X230 itu dapat dicari di sini. Datanya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu semua dicatat di dalam metadata ya. Jadi ini bagaimana data dikumpulkan, siapa yang bertanggung jawab, memaintain, apa relevansinya, semuanya di-capture oleh metadata. Jadi proses bisnis apa yang memakai data ini dan seterusnya itu dicatat di metadata. Mengapa metadata penting? Karena ini tadi dia merekam logik. Ya, jadi bagaimana data itu diperoleh sampai keluar dalam bentuk yang disimpan. Kemudian untuk kepentingan audit, jadi apakah sudah tepat ya definisinya sesuai dengan cara pengumpulan data, misalkan waktu pengumpulan datanya apakah tepat, relevan dan seterusnya. Dan membantu keputusan strategis bisnis ya, karena tadi misalkan sudah dipetakan proses bisnis apa, menghasilkan data apa, dan memanfaatkan data apa. Ada dua jenis kelompok metadata, technical metadata dan business metadata. Jadi kalau technical data ini lebih ke technical ya, informasi tabel, strukturnya, ini mungkin sudah dibahas di mata kuliah pengantar sistem informasi atau database ya. Security-nya seperti apa aksesnya. Nah, kalau bisnis metadata lebih ke domain bisnisnya ya. Jadi si bisnis kliennya itu melihat struktur datanya seperti apa. Misalkan ada distributor, kemudian wholesaler, kemudian ke retail. Nah, jadi penjualan dari distributor ke wholesaler, dari wholesaler ke retail. Nah, itu digambarkan dalam metadata atau dicatat sebagai bahan untuk mendapat pemahaman bagi penggunanya nanti. Jadi kemudian cara mengakses datanya,
Kemudian meaning dari arti dari setiap tabel, dari tabel ini apa saja yang bisa diperoleh, misalkan ownership dan karakteristiknya seperti apa. Ini adalah bisnis metadata. Nah, ini adalah gambaran processing data dan aliran informasi. Ya. Di awal kita punya berbagai data source, ya, sumber-sumber data. Ada yang bersifat terstruktur, ini kalau berbentuk tabung biasanya sudah terstruktur. Ada juga yang belum terstruktur, ya, data feeds, misalkan berita atau sewaktu-waktu, ya, atau teks-teks seperti ini. Kemudian dikumpulkan dalam satu stage, ini yang disebut sebagai staging area, di mana data-data yang banyak ini yang sudah dikumpulkan, diprofil, dibersihkan, ditransformasikan, dan dikonfigurasikan sebelum dimasukkan ke data repository. Nah, data repository kalau besar itu disebut sebagai data warehouse. Nah, di dalam data warehouse ini kita bisa membangun database yang lebih kecil-kecil lagi yang disebut dengan data mart. Ya, data mart. Jadi kalau dari satu perusahaan datanya dikumpulkan semua dari mulai lantai pabrik, procurement, sales, marketing, semua dimasukkan ke data warehouse. Nah, mungkin ada sebagian kecil yang relevan untuk product and development. Nah, itu disimpan ke yang disebut dengan data mart 1. Ada yang penting untuk orang keuangan, ya, untuk analisis profitabilitas. Jadi data-data yang relevan untuk melakukan analisis profitabilitas dimasukkan ke data mart kedua dan seterusnya. Ada juga yang namanya OLAP, ya, online analytical, ya. Ini mungkin juga sudah dipelajari di sistem informasi. Ini dulu pada saat komputer belum cepat, itu OLAP cukup populer, ya, supaya mempercepat analisis, ya. Jadi query, ya, kalau query-nya kompleks, sebelum ditanya dia sudah disimpan, ya, sehingga sewaktu-waktu ditanya bisa dipanggil dengan cepat, tidak terlalu banyak processing. Jadi dulu ada BI, ya, business intelligence, banyak memakai OLAP. Oke, baik, ini saya rasa tadi sudah saya jelaskan sedikit, nanti bisa dibaca lagi. Sekarang perkembangannya adalah kalau zaman sistem informasi, ya, sampai dengan tahun 2000-an, bahkan sampai 2010, istilah data warehouse itu paling banyak dipakai. Nah, dengan era clouds, kemudian Internet of Things, istilah yang menjadi lebih populer, mulai populer adalah yang disebut dengan data lake. Kan ada database, kemudian berkembang menjadi data warehouse, sekarang adalah data lake. Apa itu data lake? Jadi data lake itu adalah sebuah repository yang secara sentral, biasanya cloud, ya, yang memungkinkan kita untuk menyimpan seluruh, ya, data yang structured maupun unstructured at any scale. Bisa peta, ya, tera, peta, at, saya nggak ingat lagi di atasnya, ya. Semuanya disimpan dalam data lake. Jadi kalau kita lihat di sini ada data dari lapangan, misalkan dari Google Maps masuk ke sini. Ya. Maaf, ini yang maksud saya, dari Google Maps masuk sini. Dari mesin-mesin dari poin penjualan masuk ke sini. Dari mesin learning hasilnya masuk ke sini, dari analitik masuk ke sini. Pokoknya semua data bisa disimpan di data lake. Dan as is, ya, tanpa pre-processing. Masukin aja dulu semua, ya. Ibaratnya di danau, ya, di dalam danau itu ada ikannya. Terus orang buang sampah juga bisa ke danau, ya. Buang bangkai juga bisa ke danau. Apapun bisa dimasukkan ke dalam danau, ya, pada dasarnya. Analoginya seperti itu. Nah, jadi ini ada perbedaan antara data warehouse dan data lake, ya. Jadi kalau pada data warehouse datanya adalah relasional, ya.
Jadi setiap data bisa dihubungkan. Jadi kalau di bahasa database kan ada setiap tabel ya dihubungkan dengan tabel yang lain. Setiap kolom di satu tabel bisa dihubungkan dengan kolom di tabel tersebut atau di tabel yang lain. Jadi selalu ada relasional. Jadi kalau tidak ada dia disebut data yang orphan ya, tidak punya hubungan. Nah kalau data lake sebaliknya semuanya bisa masuk ya. Bahkan data yang kita nggak jelas hubungannya apa, masukkan saja dulu ya. Dan sumbernya bisa dari mana-mana ya, website, mobile apps, social media dan lain sebagainya. Nah terkait dengan skema ya, jadi tadi hubungan cara mengolah data sehingga masuk ke tabel, hubungan tabel ya, skema tadi itu didesain sebelum kita membangun data warehouse-nya. Nah sebaiknya data lake masukkan saja dulu, nanti baru dibikin skemanya. Nah, kalau data warehouse itu untuk mendapatkan query yang cepat itu butuh biaya penyimpanan yang besar. Sebaiknya dengan data lake kita bisa mendapat query dengan cepat menggunakan low cost storage ya. Ini dengan teknologi cloud dan lain sebagainya ya. Baik cloud computing maupun cloud storage. Data quality-nya, nah untuk sebelum masuk ke data warehouse dia highly curated. Jadi datanya sudah dibersihkan dulu ya, cek validasinya dan sebagainya. Nah data lake itu tadi kan semua masuk aja dulu ya. Nanti baru setelah dibutuhkan kita lakukan kurasi. Penggunanya ada business analyst. Nah data lake nggak cuma business analyst tapi juga data scientist, data developer. Ya, tujuannya untuk mendapatkan insight ya, data mining, ya data analytics ya. Nah kalau sudah curated itu bisa digunakan oleh business analyst. Kalau masih kotor-kotor, datanya nggak jelas, itu konsumsinya data scientist. Analytics-nya biasanya BI tadi ya, business intelligence, batch reporting seminggu sekali, sebulan sekali, ada visualisasi grafik tabel. Nah kalau data lake ya outputnya tergantung ya. Jadi dari machine learning, predictive analytics, discovery dan profiling ya. Dan bisa sewaktu-waktu dalam bentuk apapun seperti itu. Jadi ini sangat sangat fluid ya, scalable, fluid ya untuk data lake.